Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jikalau pada saat ini kembali kita boleh beribadah, saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh diberikan semangat yang baru untuk mengikuti ibadah live streaming kita pada saat ini. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya kepada kita. Percayalah, pernyataan Tuhan selalu ada untuk kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
seperti Engkau Yesus. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terbukti Bapa saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Tolong Tuhan, Engkau berkati kami semua yang boleh hadir di saat ini. Kami percaya Bapa, urapan-Mu ada untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami naikkan dan kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini, kita katakan jangan pernah lelah untuk bekerja bersama. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan meremakan. Katakan jangan lelah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan. Timbullah tanah yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali katakan, yang di rumah saja jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang Katakan jangan lelah. bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan. Bersama-sama katakan rasakan. Timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di dalam kekelaman, Tuhan ada bersama kita. Kita naikkan pujian bagi Allah kita saat ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang
seribu tanya. Tanpa seribu tanya, Ya Yesus, namun kami tetap percaya padamu Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami. ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kita angkat pujian ini saudara-saudaraku yang terkasih dari awal. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya Yesus. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami dapat komunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami butuh mendengarkan apa yang Kau sampaikan, maka komunikasi itu perlu, apalagi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan komunikasi Engkau dengan anak-anak-Mu di muka bumi ini. Melalui firman-Mu, dan kami percaya anak-anak Tuhan akan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Anak-anak Tuhan akan tahu siapa Tuhannya. Dan anak-anak Tuhan akan menuhankan menjadi Allahnya. Dan orang percaya seperti kami semua tahu apa yang harus kami lakukan. Maka Tuhan, di saat ini GBI Rock Gresik Revival Center beserta satelit-satelitnya akan sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, dan mendengarkan dan melakukan akan firman-Mu. Maka berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Kuduskan layakan hamba-Mu, biar kiranya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan hamba menyampaikan firman itu sendiri memakai mulut hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang percaya katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah. Ya, yang di rumah silakan duduk. Saudaraku, saya tetap memakai tema minggu keempat, kita tetap memakai tema communication karena Juli sudah berbeda tema. Di minggu keempat ini kita berkomunikasi itu penting, apalagi dengan Tuhan. Maka ayat tema, kenapa harus komunikasi dengan Tuhan? Kenapa harus sesama? Karena di dalam ayat tema Kolose pasal 4 ayat 6 yang dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ya, mengajarkan kepada kita semua, kepada anak-anaknya, melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya, guru, ya, semua sampai saat hari ini. Seperti ayat itu. Jadi di dalam ayat yang baru kita baca, bahwa kita ada yang harus kita sampaikan kepada ciptaan Tuhan, yaitu sesama manusia, dari Tuhan ke manusia. Berarti kita harus dapat dari Tuhan, ya kita terima, kita sampaikan kepada sesama manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita butuh komunikasi, sangat penting. Kita akan sadar, kita akan tahu bagaimana yang diajak komunikasi yang namanya Tuhan itu. Atau mungkin kalau tidak mengenal Tuhan, Allah kita. Orang umum mengatakan Allah kita. Tetapi kita berbicara siapakah Tuhanmu. Jadi poin yang pertama, yang sangat penting adalah permasalahan pokok, siapakah Tuhanmu. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai dengan 13, kita harus jelas, kita harus tahu dengan benar, jelas dan tahu dengan benar tentang apa? Tentang siapakah Tuhan. Hati-hati, karena kita salah komunikasi, hasilnya yang akan kita sampaikan kepada sesama manusia tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Makanya harus jelas siapa Tuhanmu itu. Ya. Maka di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan, Aku, ya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ayat 13, juga seterusnya, aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sangat jelas. Begitu saudara memilih Tuhan, tanda kutip, atau Allah yang salah, maka hasilnya itu akan tidak sesuai sang juru selamat. Maka dikatakan akulah Tuhan, ya, Tuhan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Ya. Jadi yang menyelamatkan siapa? Tuhan. Saudara sudah paham? Sebagai anak Tuhan, juru selamat itu siapa?
Ya Tuhan Yesus. Enggak ada lagi. Katakan kiri kananmu, ya Tuhan Yesus, enggak ada lagi. Dilihat dari pengajaran-pengajaran, contoh-contohnya, penebusannya, maka ini Yesaya. Yesaya ini kalau orang paham, tidak gagal paham tapi paham, bahwa ada firman juga, aku dijadikan. Sejak belum adanya Abraham, belum lahirnya Abraham. Aku ada sebelum zaman purba, bayangin. Nyata, jelas. Makanya kita harus tanya, siapa Tuhan Allahmu? Kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus, maka sangat jelas sekali bahwa ada juru selamat. Tuhan sendiri mengatakan akan memberitahukan, ya, akan memberitahukan, akan apa? Menyelamatkan. Garis bawahi, memberitahukan, menyelamatkan, ya. Dan apa? Mengabarkan. Ya. Terus dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sebelumnya dikatakan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu, maka kamulah saksiku. Jadi saudara dan saya harus menjadi saksi-saksinya Kristus, Tuhan kita. Tuhan Allah kita. Jangan keliru, jangan kebalik, Allah Tuhan kita, bukan. Tapi Tuhan itu Allah kita, Allah itu sesembahan. Ya. Jadi Tuhan sesembahanku, paham ya? Tuhan adalah penolongku, bukan Allah penolongku, tapi Tuhan adalah penolongku. Tuhan sesembahanku, Allahku. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kalau sudah sadar, sudah tahu dan jelas, semuanya itu dikatakan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saudara sadar bahwa kita dipakai saksi-saksinya Tuhan, berarti kita bisa jalan seenaknya sendiri atau mengeluarkan kata-kata seenaknya sendiri apa enggak? Tidak. Karena Tuhan tadi sudah mengatakan apa? Dia memberitahukan, dia menyelamatkan, dia mengabarkan, ya. Karena dia bukan Allah asing. Maka ada hal-hal yang dikomunikasikan kepada kita. Ya. Saya akan lari lebih ke depan. Apakah Tuhan kita pernah mengatakan, Tuhan Yesus, bunuhlah saudara-saudaramu, ada? Tidak, tetapi kasihilah saudara-saudaramu. Hidup ikut Tuhan, hidup anaknya Tuhan Yesus, hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu tertib. Makanya live streamingku pun pakai masker, karena ada larangan. Di tempat umum dimanapun pakai masker. Ya, kita harus contoh. Oke, sekarang kalau saudara tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak akan mungkin dan seterusnya, tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai orang percaya, aku akan melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Berarti kita dipakai, tidak ada yang mencegahkan, tidak ada yang menghalang-halangi. Ya. Sekarang pembuktian. Ada pembuktian-pembuktian siapa Tuhan Allahmu. Kalau kita sudah menjawab Yesus Kristus, ya, Tuhan Allahmu, Tuhan sesembahanmu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini ada dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai dengan 14, sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu apa? Tepat. Saya ulang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini Tuhan Yesus mengatakan. Jadi kalau Yesus tidak mengaku, ada ini Yesus, ya, dan ada yang mengakui. Nanti dia mengakui dirinya dan dia diakui, ya. Dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Benar bro, benar sis. Ya, katamu ini aku ini Tuhan, enak ya. Gitu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan, pengakuan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah, bayangin, Tuhan itu mau membersihkan kita. Ya, mau dengan kerendahan untuk menebus dosa kita. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Contoh pengajaran daripada Tuhan kita, kalau tidak salah pilih Tuhan. Ya, oke. Itu dari Tuhan Yesus. Sekarang dari Tuhan yang memberikan ilham kepada Rasul Paulus. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sesembahan meninggikan dia. Karena roh itu enggak bisa dilihat. Maka ada di dalam Kristus. Jadi Bapa Anak adalah satu, maka disebut itu kan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu dahsyatnya kalau saudara benar-benar tahu siapa Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sini aja sudah kelihatan komunikasinya. Kalau saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia sudah mengajarkan di dalam pengakuan itu bahwa Tuhan itu ya membasuh kaki kita, menyelamatkan, menebus. Begitu baiknya Tuhan kita ini. Amin. Ya. Sekarang ada lagi. Cara Tuhan mengenalkan pada semua umat manusia, di muka bumi setelah jatuh dalam dosa, yaitu ini supaya tahu siapakah Tuhan Allah mereka. Ya, sebenarnya sudah ada dikatakan di dalam Yeremia pasal 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk apa? Mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan apa? Menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sesembahan mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi saudaraku, kalau Anda tidak membuka hati dan Tuhan memberikan hati kepada kita, hati yang tahu bahwa kenal Tuhan itu siapa sih? Maka pemahaman Rasul Paulus dikatakan jika ada roh Allah dalam hidup orang itu, maka orang itu tidak akan bisa menghujat Yesus. Kalau ada roh Allah dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam hidupnya, makanya saya katakan hati itu bukan terus secara fisik itu ya hati rempelo, bukan. Tapi hati kalau saya bisa konotasikan bahwa hati itu adalah kehidupanmu, kehidupan Anda. Ya. Jadi Tuhan akan memberikan kehidupan Anda, tahu, mengenal akan aku, akan Tuhan. Begitu hebatnya. Tapi bukalah hidupmu, bukalah hatimu untuk supaya Tuhan itu memberikan. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan mudah sekali untuk kenal kepada Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Jadi intinya siapa Tuhan Allahmu adalah Yesus Kristus. Amin. Oke, yang kedua. Permasalahan penting yang kedua. Bagaimana kita membangun komunikasi atau communication dengan Tuhan? Posisikan, karena sudah tahu Tuhan kita, posisikan Tuhan pada posisinya sebagai Allah. Sebagai sesembahan kita. Pujian kita. Kita agungkan, kita tinggikan. Kenapa saya katakan posisikan Tuhan pada posisinya sebagai
Allah. Sambil disiapkan multimedia, Yeremia pasal 17 ayat 7. Karena apa? Sering manusia atau orang yang percaya Tuhan itu tidak diposisikan sebagai Allah, tapi sebagai ATM. Betul? Tuhan, akhir bulan loh Tuhan, kini kayak bayar listrik, awas loh Tuhan, aku gak gereja-gerejaan, gak, ya tuh, diancam. Betul ya? Terus kalau enggak gitu, Tuhan, aku boleh beli motor loh ya, masih uang muka loh Tuhan, jangan sampai hilang, jagai motorku, jagai mobilku, dan segalanya. Apalagi sekarang, Tuhan tidak diposisikan pada penyembahan, diposisikan pada, enggak tahu di mana, karena sekarang Tuhannya corona. Tuhannya virus COVID-19. Bukan Tuhannya itu Tuhan Yesus, tapi Tuhan kita adalah corona. Takut sama corona, tapi ngancam Tuhan. Awas lu Tuhan, nek aku ndak sampai sehat, awas. Tuhan tahu nek kon iku nek penyakit nek gak tak lindungi mati. Ya. Karena hidup itu loh kamu masih tak, ya toh, seperti Ayub. Ya toh. Masih hidup karena apa? Bukti itu. Karena Tuhan masih melindungi untuk Ayub menjadi saksi. Nah, kalau saudara tadi tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita, sesembahan kita, maka kita menjadi saksi. Nah, kalau mau sehat, maulah jadi saksi. Kalau enggak mau doa, baca firman, enggak usah keluar-keluar di rumah, takut kena COVID-19, tapi doa, ya Tuhan aku percaya, ya Engkau hebat, Engkau dahsyat, tapi di kamar terus, ya enggak apa-apa. Tapi setelah engkau mati karena kebentuk pintu, atau kepleset di kamar mandi, ya nanti di surga sana tak gudoi, jadi tukang sapu, tukang pel, kekal selama-lamanya. Nah ini istilah saja. Upahmu di mana? Upahmu di mana? Mahkotamu di mana? Percaya, percaya. Sekali lagi, GBI Rock mengatakan surga itu kehidupan yang akan datang. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja, hidup kembali. Dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang bukan tubuh yang fana. Oke. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Ya. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi sasarannya semua adalah, yaitu tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan aku percaya Tuhan minta diberkati. Halo? Sering sekarang aku mau percaya Tuhan Yesus, tapi aku mau kalau diberkati. Betul ya? Padahal firman-Nya aku mengandalkan Tuhan, maka mendapatkan berkat. Jadi ayolah, kita harus tahu posisinya Tuhan. Ditaruh di posisi sebagai Allah, sebagai sesembahan. Bukan ATM, bukan kita takut dengan virus dan segalanya. Ngerti kok, Tuhan itu ngajari kita tertib. Maka saya katakan awal tadi, ini dulu anak Tuhan harus khotbah aja pakai masker. Karena aturan dari pemerintah harus pakai masker. Bahkan sekarang, dibalik, Bapak Ibu yang di rumah takut ketularan. Betul ya? Takut kena virus. Takut ditulari. Tapi sekarang tolong dibalik. Anda takut menularkan kepada orang lain. Kata Tuhan, kalau kamu takut menularkan kepada orang lain, maka kamu tak beri kingdom protection. Tak lindungi. Sama aja kan? Kalau kamu mengandalkan aku berkati kamu. Tapi kalau kamu minta berkat terus, ya toh, kata Tuhan, capek deh. Berkat melulu, diminta. Ya toh. Tapi enggak apa-apa. Kalau mau seperti Abraham yang komunikasi dengan orang kaya, kamu sudah banyak menerima ya di dunia ini. Oke, sekarang kita harus benar-benar tahu bahwa harapan kita adalah
Tuhan. Kita tahu siapa diri kita dan kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi pada diri kita ke depan atau yang akan datang. Maka di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14, siapkan di situ yang di rumah. Yeremia 29 pasal 29, ayat 11 sampai dengan 14, saya baca ayat 11-nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya sedikit bersaksi, sudah 14-15 hari yang lalu, kalau makamkan siang saya sudah enggak takut karena saya tahu bahwa ada panas dan kering. Tapi malam saudaraku, jam 1:30 pagi, jam 1 lebih. Rumputnya basah, kondisinya enggak tahu di mana, enggak kelihatan. Saya harus hanya lewat di belakangnya penyemprot desinfektan. Saya manusia, takut enggak? Pendeta juga manusia, takut saudaraku. Kenapa enggak saya ceritakan waktu nanti lari semua. Tapi jangan takut, saya enggak. Sudah 14 hari, 15 hari berjalan. Apakah saya celaka? Tapi pakai prosedur protokoler pemakaman orang yang kena COVID, meninggalnya kena COVID-19, kena corona. Semuanya diatur dan segalanya. Kalau kita tertib melakukan apa yang pemerintah turunkan, Tuhan turut bekerja atas kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Iya. Karena apa? Kita tertib itu memuliakan nama Tuhan loh. Ya. Karena apa? Ada contoh. Sering manusia juga, ini saya nggak kasih gambar-gambarnya, tapi yang nanti ikut ibadah akan tahu saya memakamkan itu. Yang doa enggak ada, yang konseling pada orang COVID enggak ada, saya enggak foto. Yang meninggal kemarin karena istri saya tahu, jadi enggak apa-apa difoto, enggak apa-apa disiarkan. Karena istri saya semalaman akhirnya enggak, padahal sudah berapa kali. Ya. Contoh orang muda kaya, itu semua sudah dilakukan ya. Mungkin yang baca ayat firman Tuhan, dia sudah memberi, dia menolong dan segalanya, ya. Terus dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kekurangan saya apa? Karena sering manusia mengatakan, aku sudah mengkai perpuluhan, aku sudah menyumbang, aku sudah memberikan bantuan kepada gereja, kepada pendeta, kepada segalanya, ya toh. Ngapain lagi aku mesti ikut-ikut aturan Tuhan? Tuhan ngomong apa kepada orang muda kaya? Jual hartamu, terus apa? Apa enggak keliru? Jual hartamu jadilah melarat, enggak ya? Enggak ya? Kasihan deh lu kalau yang ya. Jual hartamu, ikutlah aku. Tuhan enggak disuruh kita melarat, enggak. Loh Pak, contohnya mana? Ayub, ente Anda habis-habisan dia. Digantikan 2 kali lipat enggak? Digantikan, firman Tuhan ada itu. Ya. Jadi posisikan Tuhan pada posisinya. Jangan hartamu, jangan uangmu, mamon, jangan ketakutanmu, jangan virus COVID-19 sebagai Tuhanmu. Tapi Yesus adalah Tuhan Allahmu, taruh ada posisinya. Amin. Amin. Ya, ayo. Enggak bakalan kok. Saya juga takut, tapi ayatnya keluar. Tuhan tidak merancangkan, tapi ternyata Tuhan juga memakai kita. Karena kita mengaku Yesus Kristus ada Tuhan. Yang tadi pertama, siapa Tuhan Yesus? Maka kamu menjadi saksi. Nah, kalau menjadi saksiku, apa? Melayu suruh ngubur COVID-19 orang. Ya enggak. Takut, saya manusia kok. Ya. Tapi karena firman, saya komunikasi dengan Tuhan.
Yes, rancanganmu tidak akan celaka. Tapi indah pada waktunya. Karena aku hanya berharap padamu. Maka berkat itu akan tercurah. Amin. Oke. Pak, buktinya apa? Kalau saudara teruskan di Yeremia berikutnya, ya setelah saya beri contoh-contoh. Di Lukas pasal 18 ayat 27 aja masih orang muda kaya itu, Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus, ini belum Yeremia yang saya lanjutin di ayat-ayat 12-14. Kata Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Itu apa artinya? Itu loh, dia mengatakan orang muda kaya ini susah masuk dalam aturan Tuhan, dalam konsepnya Tuhan, dalam tatanannya Tuhan. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Pasti Anda ngomong, nggak mungkin. Malah dijawab mbak Tuhan. Ini aku nggak mungkin mau apa? Betul ya? Ya, karena manusia selalu mengatakan Tuhan itu enggak mungkin. Aku enggak mungkin, Tuhan itu enggak mungkin melindungi aku enggak mungkin Tuhan itu. Hanya cuma di mulut doang. Tuhan itu baik, Tuhan pelindungku, ya, dan segalanya. Padahal dalam Yeremia pasal 12 dan seterusnya, dia menjelaskan juga. Tuhan Yesus menjelaskan sampai itu mengatakan bahwa lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya yang mau percaya kepada dia. Bahwa tidak akan miskin kalau ikut Tuhan. Tidak bahkan susah kalau ikut Tuhan. Tapi dia, saya kembalikan dulu, dikatakan apa? Bahwa begitu mendengar perkataan, maka orang itu apa? Kecewa. Suruh jual, suruh bagikan orang miskin, kecewa. Tapi bawahnya, ikutlah aku. Terus ada ayatnya mengatakan, karena orang itu begitu banyak, ya, maka dikatakan orang yang beruang, susah percaya kepada dia. Nah, ayo, saya menyadarkan, makanya posisikan Tuhan kepada posisinya. Kalau saya terusin dibaca di Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan apa? Menemukan aku. Apabila kamu menyatakan aku, dengan segenap hatimu, aku akan memberita kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kamu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo, Tuhan tidak akan mencelakakan saudara dan saya. Amin. Asal Anda posisikan Tuhan pada posisinya sebagai Allah. Nah, kita enggak, kita sering amburadul, salah memposisikan Tuhan. Ya, maka saat ini ayo kita berubah, kita jangan seperti orang yang kaya, yang diajak Tuhan ikutlah aku, dia kecewa. Ya, dia enggak berani karena dia tidak memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Tapi kalau kita memposisikan Yesus sebagai Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membuat sengsara bagi kehidupan kita. Permasalahan penting yang ketiga, posisikan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi posisikan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Anda hidup posisikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, kenapa kita harus memposisikan kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus?
Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Artinya kita sebagai orang percaya adalah buatan Allah, ya. Tapi setelah itu jatuh dalam dosa, hamartia, tetapi diciptakan kembali oleh Kristus sebagai orang yang tahu siapa Tuhan Allahnya, maka kita akan melakukan pekerjaan apa? Baik. Kalau saudara melakukan pekerjaan baik, saudara akan melakukan seperti ayat tema tadi. Ya. Dengan jawaban, dengan kasih, dengan tidak nyasarno. Sudah tahu ada COVID gitu, ada orang yang mau doa, jangan doa loh. Nanti di gereja itu banyak virusnya loh. Malah kita yang ketakutan dia bawa virus kok. Ya. Kalau di sini semprot-semprot terus, ya toh, palpel semprot, ya toh. Masuk harus gini ini. Nah, kalau yang nggak kenal masuk ini yang kita dakdikduk ya. Dia yang bawa gitu loh. Ya toh. Dengan jawaban hambar. Betul ya? Ayo jadi anak Tuhan jangan jawabannya hambar. Amin. Kita tahu, kita mengerti, kita bisa menjawab dengan benar. Karena kita komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan gembalamu. Karena kita bertanggung jawab, saudaraku. Berat. Ya. Istri saya ngomong, kok tambah guru ya mikir jemaat. Dibawa kemana ini harusan, ya, itu loh. Karena apa? Tuhan itu nanti kamu ya, sudah saya titipin kamu sasarno, kamu kasih makanan yang, ya, oke. Maka kita harus hidup baru, enggak new normal, hidup baru. Kembali kepada posisinya. Kita harus hidup baru kembali pada posisinya sebagaimana tatanan Tuhan Allah kita. Ada yang namanya konsep kerajaan Allah. Konsepnya adalah Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Dikatakan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya. Ya, maka diciptakan Yesus Kristus tadi ya, buatan Allah tapi jatuh dalam dosa, binasa, tapi diciptakan hidup kembali, lahir kembali. Gitu. Orang yang percaya itu, yang tahu Tuhan Allahnya siapa, Yesus Kristus akan diciptakan kembali hidup dan melakukan kebaikan. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan dahulu ini. Sekarang supaya kamu dibaharui, ya orang yang percaya, dibaharui ya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, nggak ngeres saudara. Kalau orang percaya Yesus itu nggak ngeres saudara. Ya toh. Ketok gambar porno itu langsung set gitu. Enggak terus set oleh karena bojoku. Gini mana bukan. Set ya set itu. Ini sekilas saya enggak panjang lebar gitu karena waktunya mendesak. Ya, dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan menggunakan manusia baru. Hidup kita menggunakan manusia baru sudah berubah semua. Yang dulu sudah Ya, karena saya merasakan loh kamu kok bisa jadi pendeta? Ya wis sing lawas iki gak ono mangane. Pendekar jadi pendeta. Jangan sampai pendekar. Ya toh, repot rusak nanti. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Kayak tadi ya. Yang Efesus tadi ya, ayat poinnya. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan kiri kanan. Wow, dahsyat ya. Iya, makanya kita harus tahu posisi kita. Posisi kita ini buatan Allah, diciptakan Yesus Kristus. Itulah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.
Sebagai bacaan karena waktunya nggak ngatasi, ada Yeskiel pasal 36 ayat 23-27 itu dicatat aja, dirubah semua. Hati kita, roh kita, dan Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Allah, aku berikan rohku kepada hidupmu. Waduh, dahsyat saudaraku. Ya, benar-benar dahsyat. Oke, saya tutup dengan saudaraku harus sadar dan benar menetapkan pilihan. Saudara harus benar menetapkan pilihan, ya, dengan jelas dan benar. Siapakah Tuhan Allahmu? Kalau kita tahu dan jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah menyadari dan benar menetapkan pilihan, lalu posisikan Tuhan pada posisinya sebagai Allah sesembahan, ya, seperti yang kita agungkan, kita tinggikan, kita sembah. Bukan kita ancam-ancam, ya. Kita premani, kita korai, bukan. Kita suruh-suruh, kita perintah, bukan. Maka tadi dikatakan bahwa kalau kita berharap kepada Dia, ya, mengandalkan Tuhan pada posisinya, maka ada berkat. Amin. Maka ada pertolongan. Berkat itu jangan uang tok. Ya, ada pertolongan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada upah yang besar dalam kerajaan surga, ada mahkota yang lengkap. Itu adalah berkat dari Tuhan. Oke. Maka di sini kalau sudah tahu 2 poin itu, posisikan Anda sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara posisikan orang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya yang kita sudah bahas di poin yang ketiga, saudara akan dapat melakukan apa yang diperintahkan sebagai ayat bulan ini, ayat tema. Yaitu apa? Hendaklah katamu senantiasa penuh kasih. Nah, ini nanti ada seminar dan diklat konselor rumah tangga juga. Karena di masa pandemi COVID ini banyak keributan dalam rumah tangga. Di samping ribut perkara ekonomi, ya, kebanyakan ketemu, bosen, ya. Makanya Pak Arifin mempelajari, kalau lagi PSBB di rumah terus, yang umurnya 60 ke atas, jadilah pelukis. Apa? Peluk dan jadi istrinya dipelukis, peluk dan kis terus saja. Ya, hidupmu akan damai sejahtera, hidupmu akan diberkati. Amin. Iya, jadi pelukis, Pak, bagus ya. Iya. Terus yang berikutnya, hati-hati. Karena sudah bosan di rumah ketemu istri, ketemu suami, buka Facebook, dunia maya kan, IG dan lain-lain, nggak tahu apalah. Ya toh, sak kelibetan, seret. Aduh, koncoku SMP iki tiba enek gede ku yo, nek wis tuwek ayu yo. Biyen iku kok nek terus ganteng yo ayu tuwek ya. Wis. Nanti kalau ketemu Pak Pendetanya, Pak, saya dapat cobaan lagi. Ya Anda yang mencobai dirimu sendiri. Kok cobaan? Nyalakan Tuhan lagi, tidak memposisikan Tuhan pada posisinya. Oh, yang salah dia loh. Maaf. Lagi jelalatan sama pikirannya, tidak benar, pikiran yang baru ya, dan roh yang baru, dan pikiran yang baru, hati yang baru, yaitu CLBK apa? CLBK. Ya, hati-hati. Tetapi saudaraku, kalau saudara bisa ya senantiasa penuh kasih, jangan hambar jawabnya, yaitu tadi loh, jangan hambar itu kan istri ngomong ya enak, ya enak kok, apalagi kalau cara ngomong kan enak mah. Tapi enak Bu, enak siapa gitu ya. Enak yang. Tapi ya kalau ditambah gula dikit sama ini, padahal dalam rodok hambar ya, cea. Nah, itu kan jawaban yang ini ya. Karena apa? Jawaban yang tidak hambar. Ya kita jawab. Ya, jangan kita jatuhkan terus. Oke, ribut nanti. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu
harus memberi jawaban kepada setiap orang. Kalau kita lakukan itu semua 3 hal itu, saudara akan mengakibatkan banyak orang, ya. Anda akan menyelamatkan orang banyak karena Anda menjadi terang dan garam. Kok bisa ya di masa Covid ini berduaan gitu, ya toh. Gemboan tidak menerima tamu tapi runtang-rantung di luar duduk di teras berdua, masuk delit-delit berdua, ya toh. Karena jadi pelukis terus, ya. Saya bilang sama teman-teman, ya, ini nanti ada pertumbuhan anak tambah, ya, pertumbuhan penduduk, ya, oke, ya. Jadi selain itu saudaraku yang dikasihi Tuhan juga akan mendapatkan seperti yang ada di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 7, kita baca aja. Ya, kalau kita tahu siapakah Tuhan kita, ya, dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 7, ini dikatakan yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai, sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan yang busuk. Karena kita tahu siapa Tuhan Allah kita, bukan Covid, bukan Mammon, dan bukan yang lainnya. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan, maka terjadilah ayat tadi. Berikutnya, posisikan Tuhan pada posisinya sebagai Allah, Mazmur 91 ayat 1 dan seterusnya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Itu kalau Anda posisikan Yesus sebagai Tuhan Allahmu, ya. Saya tutup dengan posisikan Anda sebagai yang ketiga tadi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Posisikan diri Anda sebagai orang yang percaya. Ayat berikutnya 5 sampai dengan 7-nya, Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut. Orang percaya itu tidak takut, tapi ya pakai masker, jaga jarak supaya tidak menularkan orang, maka tidak tertular, ya. Gitu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Bergelimpangan ya banyak, ya, tapi Anda tidak akan menimpa. Karena kita tidak bisa mati. Kalau hidup Anda pakai daging, bukan pakai roh, Anda bisa ngomong mati. Aduh, mati aku kena penyakit COVID-19. Aku mati kena nongko, duren, ya toh. 50 biji saya makan sama sate kambing 50, mati aku. Bisa, karena hidupmu pakai hidup secara tubuh, tetapi kalau hidupmu secara roh dan jiwa kekal selamanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengharap, serahkan diri genapi karyamu. Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati
serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Kami tahu dan sadar, dan kami harus jelas memilih Tuhan. Karena firman Tuhan pada poin yang pertama, siapakah Tuhan Allahmu? Kami tahu Tuhan Allah kami adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Maka kami memposisikan Tuhan sebagai Allah bagi kami. Kami juga memposisikan diri kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami ini adalah terang dan garam dunia. Kami menjadi contoh kehidupan, menjadi saksi kehidupan atas pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami kuat, kami mampu menghadapi apapun karena kami tahu dan kami bisa dan kami benar memposisikan Tuhan sebagai Allah kami. Maka berkat itu terjadi, berkat pertolongan, berkat kekuatan, berkat kemampuan, berkat kesehatan, berkat ekonomi dan segalanya. Karena Tuhan kita adalah pengharapan. Kami percaya, kami materikan itu. Tuhan, kami juga melakukan atas perintah Tuhan 2000 tahun lebih yang lalu, setiap berkumpul dengan iman kami percaya, kami mengingat, karena Tuhan selalu mengingatkan pada kami setiap berkumpul dalam memecahkan roti, dan meminum cawan sebagai lambang persekutuan tubuh dan darahku. Karena kami kuat, kami mampu bersekutu dengan tubuh Kristus. Karena kami bersama-sama dengan Dia. Kami percaya ditebus, diselamatkan, dipatahkan kutuk, tabur tueh dengan darah perjanjian baru, New Covenant. Kami percaya, kami imani itu. Maka hari ini, layakkan kami semua yang menerima perjamuan kudus, dan hamba-hambamu yang melayani, demikian hambamu yang memimpin. Maka kami lakukan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Silakan dibagi, silakan mempersiapkan yang di rumah. Haleluya. Hidupku puaskan Hatimu, bagimu aku rela, sepenuh hati mengalah, serahkan diri, genapi karya-Mu. Memahami semua yang Kau ingini, agar diriku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menara, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita berdiri. Diri, genapi karya-Mu. Diri, genapi karya-Mu. Kami percaya, kami mampu, kami kuat. Di tangan kami ada roti yang dahulu sudah terpecah-pecahkan. Maka dengan iman kami kuat, kami mampu karena kami bersekutu dengan Tuhan. Dan bersekutu dengan yang lainnya. Karena ada komunikasi, karena ada relasi, ada koneksi dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Kami imani, kami angkat lebih tinggi dari kepala kami. Bukankah roti yang sudah terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan tubuh Kristus? Katakan dalam nama Tuhan Yesus dan makanlah. Cawan anggur ini adalah persekutuan sebagai lambang dengan persekutuan dan darah Kristus.
Imani angkat lebih tinggi dari kepala. Darah New Covenant, darah perjanjian baru, darah yang mematahkan kutuk, mematahkan tabur tueh, menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani kami. Darah yang menguduskan, darah yang menebus, darah yang membenarkan. Bukankah ucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan dalam nama Tuhan Yesus dan minumlah. Angkatlah kedua tangan saudara. Pengucapan syukur adalah bukti pernyataan Anda percaya kepada Yesus Kristus yang turut bekerja dalam kehidupan saudara. Engkau dijadikan pemenang, engkau jadikan saksi karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan. Engkau mendapatkan kasih karunia anugerah yang melimpah dalam hidupmu. Maka engkau selalu menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Karena engkau menyertai sampai hari ini dan ke depan sampai Tuhan panggil atau Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari yang bertugas. Shalom semuanya. Terima kasih Bapak Gembala buat penyampaian firman Tuhan. Kita mendapatkan sebuah pencerahan kembali bagaimana kita bisa memposisikan Tuhan sebagai Allah kita. Dan kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai orang percaya yang mengenal Allah kita sendiri. Sehingga hidup kita tidak sembarangan. Dan kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan semakin memberkati pelayanan Bapak bersama dengan semua keluarga. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang bertugas maju ke depan untuk kita bisa memberikan persembahan baik di rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap pekerjaan yang Kau sudah berkati dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami boleh mensyukurinya Tuhan sebagai rahmat Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati kami. Setiap persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami siap memberikan dengan segala ketulusan hati kami, karena kami tahu Engkaulah sumber segala rezeki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel. Dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya.
Bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya, masalahnya pemeliharaannya mahal dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan, dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Demikianlah suara gembala yang sudah kita dengarkan. Saya akan menyampaikan informasi sepekan ibadah kita sepanjang seminggu ini. Info sepekan kita, gereja kita telah membuka baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Dan mengharapkan sekali kepada seluruh jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah pagi maupun ibadah sore. Saya percaya perlindungan Tuhan ada buat kita. Ketika kita tahu memposisikan Tuhan sebagai Allah kita, Dia pun akan proteksi buat saudara dan saya. Karena itu semakin dekat kepada Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah. Info kita sepekan demikian dulu. Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada WL. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian besar anugerah-Mu. Semakin bertambah
Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Kami percaya Tuhan hadir di keluarga kami masing-masing. Tuhan hadir di rumah, di gedung gereja ini. Kami percaya Tuhan melawati satu persatu. Jika kami pulang dari tempat ini, kami yang di rumah, kami pasti karena kami cinta akan Tuhan, maka kasih karunia yang ada dalam hidup kami dan anugerahnya, maka Tuhan turut bekerja apa yang kami kerjakan, maka kami dibuatnya berhasil. Lumbung-lumbung kami diberkati, toko kami diberkati, bisnis kami diberkati, kami sebagai karyawan diangkat makin atas, dan kami mendapatkan berkat yang sempurna. Hidup kami tidak akan kekurangan satu apapun. Maka kami percaya ada damai sejahtera, sukacita dan harmonis. Ada kesehatan yang sempurna karena ada kingdom protection. Karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan, dalam perlindungan kami juga. Maka kami terima berkat itu hanya satu nama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Hari ini sampai Tuhan panggil atau Tuhan datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus terimalah dan katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.